Assalamualaikum. Insyaallah. Hendak tadi sih bertanya banyak Pak Ustaz, karena banyak sekali hal yang ingin klarifikasi. Namun saya batasi terkait dengan tema dan ada hal yang kecil. Sebenarnya yang kecil aja Pak Ustaz yang apa? Tadi sempat disebutkan bahwa bayi baru lahir itu diberikan turunan. Bagaimana saat ini keadaan yang terbaik ini dibandingkan dengan apa yang menjadi program pemerintah menyusui ini? Jadi begitu bayi lahir, sebelum waktu tadi pusat dan program berikutnya adalah asingnya. Ini harusnya gimana? Permisi, pemerintah ini maksudnya siapa? Indonesia. Maksudnya siapa? Berdasarkan dari WHO, Ada apa? Ada aturannya? Oh, WHO. bahwa menyusui ini begitu bayi lahir, sebelum tali pusatnya menaikkan ke dalam dada ibu, kemudian diberikan ASI. Nah, Nah, itu menjadi program nasional. Sementara dari segi agama, saya juga pernah dengar bahwa memberikan kurma kepada bayi itu adalah baik manfaatnya. Yang kedua yang jawabannya. satu-satu dulu ya, khawatir lupa soalnya saya. Jadi jawaban yang pertama, WHO kayaknya belum belajar sunnah. Kemudian pemerintah juga belum paham ada syariat Islam, bahkan diajarkan Nabi SAW. Allah yang menciptakan janin, Allah juga yang menjadikan janin itu selamat keluar dari perut ibunya, dan Allah mengkabarkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW apa yang sebaiknya diberikan kepada si bayi. Ya, ditahnik pakai kurma. Kenapa sebagian pemerintah melarang? Pihak rumah sakit atau bidan melarang? Karena pihak bidan mendapati sebagian orang tua malpraktek. Dan bidannya yang muslimah tidak memberikan edukasi yang benar. Harusnya jangan dilarang, tapi kasih edukasi. Sebenarnya cara tahnik itu seperti apa? Diajarkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kurma diambil, dimamah oleh orang tuanya. Kemudian diambil sedikit aja, ditaruh di langit-langit mulut si bayi baru lahir, di gusinya, di lidahnya. Ditaruh di langit-langit, di gusi lidah, biar bayi siap-siap menggerakkan dan memposisikan mulut dan lidahnya untuk ngisep puting susu ibu. Yang kedua, hikmahnya agar yang masuk ke dalam perut si bayi yang pertama adalah yang manis-manis. Karena untuk merangsang dan memperkuat liver dan limpanya. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada si ibu-ibu sudah terlanjur menyusui si bayi atau memberikan air putih atau madu kepada air putih dan madu kepada si bayi, gak ada lagi sunahnya tahnik. Ya, kenapa? Ya, karena yang diinginkan yang manis-manis. Sedangkan air susu rasanya gak seperti kurma, gak seperti madu. Ya, jadi ketika perut kosong pada si bayi, jangan dikasih susu dulu atau air putih. Pakai kurma. Kata Imam Ahmad, kalau ini bukan hadis tapi ucapan Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma, untuk mendapatkan efek manfaat menggantikan kurma yang sesuai yang diajarkan Nabi, bisa pakai madu. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada madu, bisa pakai kosbus sukar, tebu, sama-sama manis dan sifatnya sama-sama panas lembab untuk merangsang liver dan limpa. Sedangkan air sifatnya dingin, rasanya hambar. Ya, air susu ya dikeduakan. Yang pertama kurma. Pertama, dengan ini Anda menjalankan sunnah, dapat pahala. Dan dari sunnah pasti ada hikmah, karena Allah yang mengajarkan melalui malaikat Jibril, melalui Nabi SAW. Dan Allah yang menciptakan si bayi, dan Allah tahu persis apa hikmah di balik ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan itu bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Ya, ini diantaranya. Kemudian setelah itu baru air susu. Ganti saya tanya sama ibu-ibu, air susu rasanya apa ibu-ibu? Jangan sampai ada perbedaan pendapat di antara ibu-ibu. Apa perlu tanya bapak-bapak?
Air susu rasanya apa? Satu ada yang bilang hambar, ada yang lainnya. Ada yang bilang asin, ada yang lainnya. Yang jelas dia gak manis. Ini hikmahnya. Dan hari kedua, hari satu, hari kedua, atau mungkin lebih, saat itu memang susu warnanya agak kekuningan. Air susu ini agak kekuningan. Menunjukkan apa? Kandungan kolostrum yang tinggi. Dan itu yang dibutuhkan. Bukan berarti dengan ditahnik pakai kurma menafikan susu. Enggak. Tetap kurma dulu baru air susu. Air susu ibu. Bukan berarti kurma enggak langsung dari awal air susu ibu. Bukan. Kurma dulu baru air susu ibu. Dan bayi-bayi yang tidak bisa minum air susu ibu, mereka seringnya terjadi apa? Mata kuning. Ya, mata kuning, jaundice. Kenapa? Karena livernya kurang nutrisi. Apalagi di hari pertama, 2, 3 ini kolostrum tinggi. Kenapa mereka nggak bisa nyusu? Kadang mulutnya bayi kecil, puting susunya ibu gede banget. Ada yang seperti ini. Ya, kadang ada air susu ibu nggak keluar. Air susu ibu nggak keluar, masih ada satu paket dengan darah kotor. Kalau darah kotor, hormon kacau, air susu pun nggak keluar. Kalau darah kotor, bisa-bisa suami istri nggak subur. Kalau darah kotor, kalau sudah hamil, darah kotor akan menyebabkan janin nggak berkembang. Kalau sudah hamil, ya darah masih kotor akan menyebabkan berikutnya eklamsi, preeklamsi, dan darah tinggi. Berikutnya kalau darah kotor ini kemudian proses persalinan, air ketuban pun bakal keruh. Berikutnya gara-gara darah kotor air susu juga nggak normal. Nah, alhasil seperti itu jawabannya. Bukan berarti kurma ini di stop langsung gerakan air susu semua. Nggak ditangkal, nggak ditolak air susu. Ya, tetapi untuk menjalankan apa yang dilakukan Nabi. Ada yang mengatakan tahnik khusus di zaman Nabi. Kenapa? Karena para sahabat waktu ketika punya anak seperti Abu Musa al-Asy'ari langsung dibawa ke Nabi. Nabi yang mentahnik. Kenapa? Karena air ludahnya Nabi penuh dengan keberkahan. Kalau Nabi wafat berarti nggak ada lagi sunahnya tahnik. Enggak. Tetap ada tahnik. Cuma nggak harus pakai ludahnya orang alim, orang soleh. Nggak harus. Ludah siapa saja. Bapak ibunya sendiri bisa. Dokternya, bidanya yang mentahnik si bayi bisa. Ya, cuma bedanya air ludahnya Nabi itu penuh dengan berkah. Air ludah kita beda. Nah, insya Allah itu ya. Semoga bisa dipahami. Silakan Bu. Masih boleh satu lagi? Izin? Boleh Bu, satu aja. Satu aja singkat. Alhamdulillah ini kan temanya kesehatan jiwa dan raga. Iya. Kesehatan jiwa. Kalau Ramadan ini bukan alhamdulillah Ramadan ini kan membawa banyak hikmah. Bahkan kita kalau bisa ada Ramadan akan melihat, benar-benar lewat ya, ketemu lagi enggak. Nah, kenapa? Secara anatomi fisiologi Allah SWT, Ramadan itu nggak lebih frekuensi setahun dan katakan quarterly. Jadi tidak annually, sehingga kerinduan secara kejiwaan dan juga proses dari kekuasaan dan fisiologi tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih tahu daripada kita. Kenapa Ramadan hanya 1 bulan dalam setahun? Kenapa nggak semuanya Ramadan semua? Kalau semuanya Ramadan, banyak nggak masuk Islam. Kemudian Ramadan itu ada di antaranya satunya dijadikan malam Lailatul Qadar. Ya, maka malam Lailatul Qadar yang ada di antara 10 malam terakhir, jangan sampai kita lemah. Hanya 10 malam, jangan sampai kita loyo. Sampai kata Ibnu Qayyim, seandainya malam Lailatul Qadar itu berada di antara 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan semua malam dalam 1 tahun demi mencari 1 malam. Karena kita loyo, 10 hari terakhir yang rame bukan masjid dan rumah baca Al-Quran, yang rame nge-mall dan ngemil. Ya, harusnya taraweh, terapi apa? Ngemil di mall. Ya, harusnya taraweh malah rame di pasar-pasar. Alasannya cari pakaian baru. Padahal hatinya harus diperbarui, nggak harus pakaiannya. Alhamdulillah jami'an. Fa Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, Allah tahu kenapa setahun sekali? Karena Allah paham. Dengan setahun sekali di Ramadan itu sudah cukup. Tinggal kita memaksimalkan yang ada dalam
Ramadan ini. Ulama di masa silam berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dapat Ramadan. Setelah Ramadan berlalu 6 bulan, mereka berdoa agar Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksimal. Ya, kita nggak harus berharap kenapa sih semuanya nggak isinya Ramadan. Setahun semua Ramadan, nggak harus. Ya, yang jelas yang ada dimaksimalin. Kenapa? Karena Allah tahu kita itu lemah. Seandainya semuanya Ramadan dalam 1 tahun, kita nggak akan bisa mendatanginya. Ya, sebagaimana disebutkan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj berjumpa dengan Nabi Isa, disyariatkan sholat 50. Nabi Musa mewasiatkan untuk diturunkan itu sholat. Khawatir apa? Umatnya Nabi Muhammad nggak mampu. Nah, fa'ini rahmanakumullah, sepertinya bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, di kertas ya, lupa di kertasnya. Suami anak kan punya penyakit gula. Insya Allah bulan Ramadan besok anak dan suami mau umrah selama 1 bulan lebih. Suami anak suka buang-buang air kalau makan sambal. Anak takut di sana suami buang-buang air. Ini buang air besar atau buang air kecil? Ya. Kalau buang air kecil itu sudah lumrah, ciri-cirinya kencing manis. Kalau sambal biasanya buang air besar. Anak takut di sana suami buang-buang air. Gimana ya Ustadz biar suami sehat dan tidak lemas? Kalau bisa sekarang masih ada kesempatan untuk berobat. 1,5 bulan itu masih lumayan. Nanti insya Allah kita berjumpa langsung, kita terapi offline. Ya, ada pertanyaan privat yang saya harus tanya dan gak bisa disampaikan di majelis umum ini karena terkait dengan aib. Saat Ramadan, saat kita baca Al-Quran, apa kita harus baca terjemahannya? Baca terjemah the best. Makanya penting bahasa Arab. Anda belajar bahasa Arab, tahu terjemah. Kalau Anda nggak paham bahasa Arab, minimal Anda tahu arti-arti bahasa Arab dalam sholat. Jangan sampai nggak tahu. Beda orang yang tahu bahasa Arab dengan bahasa yang dia pahami, kekhusyuan yang dia rasakan, sholatnya dia bakal lebih mantap daripada orang yang asal-asalan ya melatih khusyuk tapi nggak tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab, tahu artinya dan dia ditambah khusyuk, ini bakal mantap. Ya, sebagian ulama berkata, ya, man qara'a al-Qur'an wa lam yafham ma'na fa ka'annahu rajulun a'ma. Barang siapa baca Al-Qur'an tapi nggak tahu artinya, seperti orang buta. Gimana Al-Quran akan menggetarkan hati dia? Wajilat qulubuhum, gimana kalau dia nggak tahu artinya? Nah, makanya penting baca artinya. Untuk mencegah ngantuk saat sahur minum kopi tanpa gula, apakah baik? Pertama, hukumnya halal. Kopi hukumnya halal, sah-sah saja. Ada saatnya kopi jadi obat, ada saatnya kopi jadi minuman yang boleh-boleh jika diseimbangkan. Ada saatnya kopi jadi pantangan. Kalau tubuh Anda kering, kulitnya kering, rahim Anda kering, permisi ciri-ciri rahim kering setelah hubungan suami istri, dia nyeri. Kemudian tenggorokan dia sering kering, haus, rambut dia kusam-kusut, ya. Kemudian cairan di tubuh dia kering, dia banyak ngopi, dia bakal tambah kering karena kopi sifatnya panas kering. Kalau ada orang tubuhnya lembab, lambungnya lembab, ususnya lembab, banyak dahaknya, dia konsumsi kopi untuk mengeringkan dahak sebagai obat. Kalau Anda normal-normal saja, pengen minum kopi, ya sebagai hobi Anda, biar nggak ada efek samping, kopi ditambah susu sapi fresh. Kopi panas kering, susu sapi dingin lembab. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara pelaksanaan puasa Ramadan, apakah ada waktunya? Ya pokoknya puasa, besok enggak, puasa lagi, besok enggak, puasa lagi, besok enggak, itu saja. Ini saja yang sepertinya bisa kita sampaikan karena persiapan menjelang sholat asar, ya. Sambil rapi-rapi dari pihak DKM untuk menyiapkan sholat asar. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika benarnya ada dari Allah semata. Semoga ini bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Sampaikan kepada orang-orang yang gak hadir. Ingat wasiat Nabi. Nabi SAW
menyampaikan pesan dari hadits Al-Qudsi. Ya. Nabi SAW menyampaikan dari hadis Nabi, bukan hadis Qudsi, yang Nabi bersabda, "Nadharallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha." Riwayat Imam Muslim. Allah akan buat wajah Anda cerah, berbinar, bercahaya. Bagi siapa? Anda yang mendengar apa yang Nabi ucapkan. Setelah Anda mendengarkan apa yang Nabi ucapkan dari apa yang kami sampaikan, kemudian Anda catat, Anda sampaikan kepada orang yang belum mendengar, wajah Anda akan cerah. Gak usah nafsu pakai resep glowing, Bu. Di balik istri glowing banyak suami gulung kuming, kemahalan. Yang penting glowing iman. Ya, orang imannya kuat, beramal soleh, di dunia dia bercahaya wajahnya. Di padang mahsyar karena sering wudu, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ketika masuk surga, ya juga bercahaya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang sering berbuat baik, nanti di surga, gara-gara berbuat baik dimasukkan surga, akan ditambah nikmat. Nikmat apa? Kata Ibnu Abbas, melihat wajah Allah. Setiap kapan? Setiap hari Jumat di surga. Setiap melihat wajah Allah, wajah Anda akan semakin putih bersih. Itu saja bisa kami sampaikan. Semoga Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Semoga Allah istiqomah kita di atas al-haq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.